Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kembali saya berada di Gereja Betani Surabaya, Dinginden. Nah, hari ini saya akan angkat satu tema, tujuan kedatangan Kristus, anugerah terbesar. Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, peristiwa kasih Allah terbesar dinyatakan dalam berita sukacita terhadap segenap umat manusia yang datang, yang hatinya terbuka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terhadap hal ini, saudaraku, ketika kita datang dengan hati yang tulus dan mengalami damai sejahtera, itu merupakan sikap tindakan yang luhur dalam rencana Tuhan untuk tujuan kedatangannya di dunia ini. Ketika kita mempercayai kehadirannya dalam misi agung dalam dunia ini, Yesus adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, hari ini ada 4 tujuan mengapa Kristus datang dalam Natal. Nah, saudaraku, ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa tujuan kedatangan Yesus dalam dunia ini merupakan anugerah yang terbesar daripada Bapa di sorga untuk memberikan anaknya yang tunggal. Nah, tujuannya apa? Saudaraku, yang pertama, tujuan Kristus datang dalam Natal itu, yang pertama, untuk menyatakan diri sebagai Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saudaraku, ini sangat penting bagi kita. Di dunia ini banyak ajaran-ajaran, ada banyak kepercayaan. Ya, kita tetap selalu saling menghormati. Tetapi saudaraku, kita patut bersyukur hari ini bahwa kita sudah diperkenalkan jalan keselamatan, jalan yang lurus, jalan yang ujungnya tidak menuju kebinasaan, tetapi jalan yang menuju kekekalan abadi, ya, yaitu siapa? Dia Allah yang Maha Suci. Namanya Immanuel, ya. Nah, untuk itu kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dapat mengerti rencana Tuhan. Jadi, ketika Immanuel yang disertakan dalam hidup kita, ya, artinya Immanuel, Allah menyertai kita, itu merupakan suatu keuntungan besar bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka daripada itu, berbahagialah bagi kita, saudara-saudaraku, yang sudah dipercaya, sudah dibaptis. Saya yakin akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Maka yang pertama, tujuan Kristus datang dalam Natal tidak lain adalah mencari orang yang berdosa. Ketika orang berdosa itu percaya kepada Yesus, dia terima anugerah berkat yang luar biasa. Saudaraku, saya yakin dalam hidup Anda akan mengalami pemulihan yang dahsyat. Yang kedua, untuk apa tujuan Kristus datang dalam Natal itu? Yang kedua, untuk menebus dosa manusia. Tidak ada kata yang lain, tidak ada pekerjaan yang lain selain menebus umat manusia dalam dosanya. Itu bicara dalam Matius pasal 1 ayat 21 mengatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan kata-kata ini. Dia akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa yang dideritanya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sebab kita inilah makhluk yang mulia. Ia yang membayar hutang darah hidup kita, yang mestinya kita mati bagi dosa kita, dan kutuk yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, kita boleh merasa dibenarkan. Nah, saudaraku, kita sadar, kita bersyukur lantaran Tuhan sudah mati bagi dosa kita. Seharusnya kita di neraka, seharusnya kita mendapat hukuman. Tetapi terpujilah lantaran kasih karunia. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena iman. Percaya pada Tuhan Kristus. Itu bukan dari usahamu, ya, amalmu, ya, pemberian-pemberianmu dan yang lain segala perbuatan baikmu, tidak.
Itu lantaran kasih karunia daripada Tuhan. Maka untuk itu Bapak Ibu kasihlah Tuhan, kami bersyukur hari ini bisa mengenal bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Yang ketiga Bapak Ibu, apa tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini? Tujuannya dalam Natal. Yang ketiga, untuk memusnahkan pekerjaan iblis. Bicara di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 mengatakan demikian. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak manusia Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudaraku, percayalah, ini sangat penting. Tuhan Yesus datang untuk memusnahkan pekerjaan iblis, mengalahkan semua proyek-proyek iblis, bahkan dia mengalahkan pekerjaan daging yang dia kerjakan dari kuasa kegelapan. Ingat kalau di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 20-21 itu pekerjaan-pekerjaan, kelakuan-kelakuan, bahkan sifat-sifat daging telah nyata, seperti percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu, nafsu jahat, ya, pertikaian, kemarahan, ya, dengki, iri, perpecahan dan yang lain-lain yang buruk-buruk pokoknya, ya. Nyahkan dari semuanya ini. Saya yakin kematian atau maut tidak bisa menghalangi semuanya ini. Kematian, ya, itu menakutkan bagi manusia. Tapi syukur ketika kita sudah percaya, maka kemauan perbuatan daging itu sudah dipatahkan. Tetapi di dalam Galatia pasal 5 22-23 ada buah-buah roh, ada kasih, kemurahan, damai sejahtera, sukacita, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri dan yang lain-lain. Saudaraku, saya yakin itu oleh belas kasih kemurahan Tuhan. Ada perdamaian, ada sesuatu yang terbaik datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, percayalah, oleh kemurahan Tuhan, iblis sudah dikalahkan untuk memusnahkan semua rancangan-rancangan dari berkuasa gelap, dihancurkan oleh kasih Kristus. Yang keempat, apa tujuan kedatangan Kristus di dalam dunia ini? Tujuan Kristus datang dalam Natal. Yang keempat, untuk memberi teladan yang baik. 1 Petrus pasal 2-21. Sebab untuk itulah engkau dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu kekasih, keteladanan Yesus itu di-influence, diberikan kepada kita, ditularkan bagi kita. Saya yakin terlalu percaya apapun masalah kita hari ini, Tuhan sudah menanggungnya. Nah, keteladanan Yesus adalah mengusahakan kesucian, mengusahakan tubuh, jiwa, roh kita ini agar sempurna sama seperti Dia. Keteladannya tentang kasih, keteladannya tentang kehidupan dalam doa. Keteladanan Yesus ini mengajarkan kita untuk kerendahan hati. Keteladanan Yesus untuk selalu kita taat kepada senantiasa sesama kita, khususnya kita belajar kepada firman Tuhan yang hidup, firman yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus kita. Maka itu Bapak Ibu kekasih, percayalah, ingatlah, ada tujuan mulia ketika Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini. Ya, 4 tujuan utama. Kenapa Tuhan Kristus datang ke dalam dunia, khususnya dalam malam Natal itu? Yang pertama, untuk menyatakan diri sebagai Allah. Yang kedua, untuk menebus dosa manusia. Yang ketiga, untuk memusnahkan seluruh pekerjaan iblis. Dan yang keempat, untuk memberikan keteladanan bagi kita, orang-orang yang percaya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, patut berbanggalah, engkau memiliki juru selamat yang bisa diandalkan. Dia memberikan rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera di masa depan hidupmu yang penuh dengan harapan. Saudaraku, marilah, menurut firman Tuhan, lebih baik daripada kekuatan akal kita yang kita tonjolkan. Saya yakin kiranya pesan Natal ini boleh menjadi dampak yang positif. Diberkati dalam gerejamu, diberkati di keluargamu, diberkati komunitasmu, dimanapun Anda diberkati dalam segala hal, dalam kekuatan ilahi.
sejahtera Tuhan menyertai. Haleluya. Amin.